Faktanya dalam 100 ml kombucha itu hanya ada sekitar 29 kalori loh Itizen, dimana itu jauh beda kadarnya kalau kita bandingin sama soda dan minuman kekinian lainnya. Menarik banget kan? So, kita akan bahas one-on-one-nya kombucha ya. Hai Itizen, kalian lagi nyari alternatif minuman kekinian lainnya nggak? Nah, aku mau rekomendasi ini, yaitu kombucha. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai kombucha itu apa ya. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasannya, yuk sama-sama subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya. So, ini dia ABCD tentang kombucha yang rugi banget deh kalau kalian nggak tahu. A. Apa itu kombucha? Kombucha adalah hasil fermentasi teh. Jadi proses pembuatannya itu seperti ini Itizen. Jadi teh yang mungkin jenisnya teh hijau atau teh hitam dicampurkan dengan gula dan nantinya akan difermentasikan oleh sebuah koloni bakteri ataupun ragia yang disebut sebagai SCOBY atau Scotic Culture of Bacteria and Yeast. Nantinya SCOBY ini akan mengubah gula menjadi asam organik, enzim dan juga gas karbon dioksida. Maka dari itu si kombucha ini punya efek dia rasanya agak sedikit masam dan kaya akan kandungan probiotiknya. Fun fact nih Itizen, sebenarnya kombucha itu sudah ditemukan di Tiongkok sejak 2000 tahun lalu loh, dan bahkan terkenal nih sama produk yang memang punya sejuta manfaat. Untuk itu dia ada sebutan khususnya yaitu the Tea of Immortality. Nah, baru di abad ke-20-an seorang dokter berkebangsaan Jerman namanya Dr. Kombu membawa kombucha ini ke daerah asalnya. Alhasil sekarang kombucha sudah tersebar luas di dunia dan juga disebut sebagai kombucha. B. Bagaimana sih kombucha bisa bermanfaat bagi tubuh? Pada dasarnya, manfaat kombucha itu bisa kita bagi menjadi dua manfaat utama, yaitu untuk kandungan probiotik alamiah dan juga detoksifikasi. Kombucha terkenal banget karena kaya akan kandungan probiotik alaminya. Kalau kita lihat secara saintifik, probiotik itu punya banyak banget manfaat nih Itizen untuk tubuh kita. Yang pertama adalah memperlancar pencernaan kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan yang ketiga adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kombucha yang juga mengandung beberapa jenis asam organik kayak asam asetat, asam laktat, sama asam glukonat itu punya peranan sebagai antimikroba. Itu based on Food Microbiology di tahun 2019 dan hasil dia punya peranan untuk membunuh berbagai macam bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kombucha ini juga terkenal nih sama kemampuannya untuk memperlancar pencernaan kita. Jadi memang banyak banget yang rekomendasiin kombucha untuk dikonsumsi sama teman-teman yang sedang diet, yang lagi craving soda manis. Nah, sebenarnya bisa nih alternatifnya untuk nyoba kombucha karena rasanya itu mirip-mirip dengan soda juga. Tapi tetap ingat ya Itizen, kalau kita ngomongin diet itu nggak pernah ada satu solusi paten ya. Jadi emang harus ada upaya-upaya lanjutan lainnya, termasuk dengan pola makan yang berimbang dan juga olahraga yang teratur. Nah, masalahnya Itizen, beberapa produk kombucha yang memang berada di pasaran saat ini tuh ada yang menambahkan gula dan perisa untuk bisa membuat kombuchanya ini lebih nikmat. Jadi untuk kalian yang sedang menghindari hal tersebut, khususnya yang sedang diet, harus lebih jeli ya untuk membaca nutrition fact yang ada di balik produk kemasannya. Lalu manfaat lainnya adalah detoksifikasi. Jadi sebenarnya saat kita mengkonsumsi kombucha itu dapat membantu kinerja liver yang fungsi utamanya adalah membunuh senyawa racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nantinya racun-racun tersebut akan lebih mudah larut dan mudah dikeluarkan biasanya dari berbagai macam proses pengeluaran sisa-sisa yang tidak penting dari tubuh ya, entah itu urinasi dari buang air kecil ataupun defekasi dari buang air besar. Kalau kita lihat dari asalnya tadi, sebenarnya kan kombucha itu dari teh ya. Dan teh ini sudah terkenal dengan kadar antioksidannya. Jadi pastinya kombucha ini juga punya manfaat antioksidan itu sendiri. Nah, antioksidan itu baik untuk mencegah potensi penyakit-penyakit kronis yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Yang sering disebut sebagai non-communicable disease, misalnya kayak penyakit kanker ataupun penyakit jantung. C. Cara mengkonsumsi kombucha. Walaupun kombucha punya segudang manfaat, tapi tetap ya Itizen, sesuatu yang berlebihan itu pasti ada efek sampingnya. Jadi menurut CDC di tahun 2020, saran untuk mengkonsumsi kombucha itu adalah sekitar 4 ons atau 120 ml per harinya saja ya. Masalahnya nih, beberapa produk kombucha yang memang dijual di pasaran, itu biasanya dijual dalam ukuran yang di atas 120 ml tadi. Jadi Itizen harus tetap jeli gitu ya untuk membaca nutrition facts-nya, khususnya bagian serving size-nya.
By the way, kombucha itu kan sifatnya asam. Nah, aman gak ya untuk kita mengkonsumsinya dalam kondisi perut sedang kosong? Sebenarnya no worries untuk netizen yang nggak punya riwayat masalah lambung ya. Karena sebenarnya konsumsi kombucha itu direkomendasikan pada saat perut kita kosong dengan tujuan sebenarnya adalah untuk memaksimalkan proses detoksifikasi pada seluruh lapisan atau permukaan usus tersebut. Jadi lebih efisien lah bisa dikatakan. Tapi beda cerita nih sama netizen yang punya riwayat penyakit lambung. Harus banget untuk dikonsultasikan terlebih dahulu sama dokter. Jadi bisa disesuaikan cara untuk mengkonsumsinya yang baik. Kalau kebanyakan konsumsinya apakah ada efek sampingnya? Sebenarnya ada, karena kalau kita telaah lagi tadi efek keluaran dari proses fermentasi itu kan ada gas ya, yaitu gas karbon dioksida. Jadi sebenarnya kalau kita kebanyakan makan kombucha, maka perut kita akan penuh dengan gas tersebut atau muncullah yang namanya perut yang bloating. Selain itu, karena kombucha ini sifatnya asam, dan asam itu korosif gitu ya, khususnya pada gigi dan tulang. Nah, biasanya kalau kebanyakan makan kombucha ini juga cukup berbahaya nih bagi kesehatan gigi kita. Nah, banyak juga nih yang penasaran apakah kombucha itu wajib disimpan dalam lemari es? Jawabannya yes, bener banget. Tapi memang ada ketentuan suhu mungkin yang lebih ideal ya bisa dikatakan, yaitu tidak lebih dingin dari 4 derajat Celcius untuk penyimpanannya. Lalu untuk kombucha yang memang sudah terlanjur disimpan di luar lemari es atau di suhu ruang, itu masih bisa mungkin tergolong aman untuk dikonsumsi jika tidak lebih dari 2 hari berada di luar lemari es. Dengerin tuh, banyak banget kan manfaat kombucha. Yuk mulai masukkan kombucha jadi list minuman kekinian yang pengen kamu coba sekarang, karena pastinya dia sehat dan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau kalian lagi cari makanan yang sehat, yang bernutrisi dan juga natural, bisa banget untuk cek Eating Market yang tersedia di Tokopedia dan juga Shopee ya. Kalau kalian punya ide atau topik bahasan mengenai makanan-makanan yang mungkin jarang kita dengar dan pengen dieksplor lebih lanjut, bisa banget untuk tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan videonya, pastinya untuk like dan share ke teman dan keluarga terdekat kalian. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya. See you on the next video, Itizen. Bye-bye.